Eh, dokter sendawa loh. Oke. Masalah tidak? Jadi sendawa yang kayak tadi kalau terjadi setelah kita makan itu masih normal, masih wajar dan tak perlu dikhawatirkan. Tetapi ya, kalau teman-teman mengalami sendawa yang terus-menerus, bahkan bisa berhari-hari, apalagi disertai dengan keluhan seperti nyeri perut, sakit perut, sesak napas, waspada ya, bisa saja sendawa itu tanda dari sesuatu yang serius yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya sendawa itu adalah refleks dari tubuh kita, cara tubuh kita untuk supaya angin, udara yang banyak yang ada di lambung kita itu bisa keluar. Sehingga bisa mengurangi tekanan di dalam lambung kita karena angin. Itu adalah refleks ya. Sehingga kalau kita makan, biasanya makan yang berlebihan, itu bisa menimbulkan penumpukan udara pada lambung dan secara otomatis kita akan bersendawa. Nah, sekarang kalau seandainya sendawa itu terjadi secara terus-menerus dan disertai dengan gejala nyeri perut. Kita harus cari tahu sebabnya apa. Nah, dokter mengambil kesimpulan ya, secara umum lah, sendawa itu apalagi terjadi terus-menerus biasanya disebabkan oleh 4 hal yang sering terjadi. Pertama adalah kita memiliki kebiasaan secara tidak sengaja kita menelan udara. Jadi teman-teman mungkin bingung ya, dok ada kebiasaan menelan udara ya secara sengaja kita mungkin jarang melihatnya, tapi secara tidak sengaja. Misalnya ya kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita secara tidak sengaja menelan udara. Misalnya makan sambil bicara. Banyak tuh teman-teman yang makan sambil bicara. Nah, kebiasaan itu secara tidak sadar memasukkan udara kita ke dalam perut kita. Kebiasaan makan permen karet, mau kerja, mau lakukan aktivitas sambil berbicara, kita juga sering menghisap permen atau paling tidak permen karet. Oke, yang ketiga, merokok. Nah, merokok ini tanpa sengaja kita menelan udara dan udara itu masuk ke dalam lambung kita. Kebiasaan yang sering terjadi lagi, yang keempat, secara tidak sengaja kita berbicara atau bukan berbicara ya, maksudnya makan terlalu cepat, jadi terburu-buru lah. Jadi makan yang secara terburu-buru itu secara tidak sengaja itu memasukkan udara ke dalam lambung. Oke, jadi itu penyebab yang pertama ya. Dokter anggap itu kebiasaan yang sering sekali kita tidak sadari bahwa kebiasaan itu memasukkan udara ke dalam lambung kita. Nah, ada makanan-makanan tertentu dan minuman-minuman tertentu yang banyak mengandung gas di dalamnya. Contohnya minuman bersoda ya, yang di kaleng-kaleng ya, yang di botol-botol itu kandungan sodanya tinggi banget dan itu akan membuat lambung kita full dengan angin, secara otomatis kita akan bersendawa. Makanan yang lain misalnya kacang-kacangan, sayur brokoli, buah pisang, itu juga makanan yang banyak mengandung gas. Obat-obatan tertentu itu kadang memiliki efek samping loh berupa sendawa. Jadi kalau kita bicara efek samping berarti tidak semua orang mengalaminya. Jadi maksudnya dokter gini, kalau dokter bilang obat ini bisa mengakibatkan sendawa karena efek samping, belum tentu semua orang yang meminum obat itu mengalami efek yang sama ya. Contohnya obat gula yang disebut metformin. Itu kadang-kadang pada orang-orang tertentu bisa menimbulkan efek berupa rasa sakit di ulu hati, kembung, sendawa gitu ya. Obat pencahar, oke, obat pencahar itu obat yang membantu buang air besar ya teman-teman ya. Yang ketiga, obat untuk menghilangkan nyeri apa saja, mau nyeri perut, nyeri badan,
biasanya kita memakai obat-obat penghilang nyeri. Itu pun efek sampingnya kadang-kadang bersendawa. Nah, yang keempat, yang mungkin sering tanpa kita sadari ketika kita minum obat menghilangkan kembung, sendawa, tapi kembung dan sendawanya juga nggak hilang-hilang. Ternyata stres, cemas, panik itulah sebagai penyebabnya. Jadi teman-teman yang mengalami panik ya terutama ya, sering sekali kan gambaran orang panik itu jelas ya. Ternyata gambaran panik itu bisa berupa hiperventilasi, artinya napasnya cepat. Nah, napas yang cepat ini juga membuat udara masuk ke dalam lambung kita. Nah, stres, cemas, panik ini secara otomatis itu akan membuat gerakan lambung kita dan gerakan usus besar kita itu melambat. Ya, gerakan peristaltik lah namanya, itu melambat. Yang mengakibatkan makanan yang dicerna yang sampai di usus besar itu menghasilkan gas. Jadi gas itu sebagian besar dari makanan ya. Nah, gas yang dihasilkan hasil pencernaan makanan yang ada di usus besar ini, karena gerakan usus besarnya melambat, itu mengakibatkan angin, gas yang dihasilkan dari makanan itu justru naik ke lambung kita. Sehingga lambung kita itu terisi gas atau angin yang banyak. Tubuh kita berusaha untuk membuang angin itu dengan bersendawa. Sehingga nyeri di dalam perut kita akan berkurang. Nah, cuma masalahnya kalau cemas, stres itu terjadi berkali-kali, berhari-hari, maka keluhan sendawanya pun terjadi dengan sama dengan lamanya stres, cemasnya. Jadi teman-teman yang mungkin mengalami sendawa yang terus-menerus harus perhatikan 4 hal ini. Pertama, kebiasaan yang membuat perut kita kembung. Yang tadi ya, berbicara sambil makan atau makan sambil berbicara. Kemudian merokok, itu harus perhatikan, hentikan dulu. Kemudian jangan-jangan kita mengkonsumsi obat-obat yang efek sampingnya berupa sendawa. Makanan-makanan tertentu yang mungkin hobi dengan makan kacang ya, itu juga bisa buat sendawa. Dan stres, cemas. Jadi kalau penyebabnya stres, cemas, berkonsultasi dengan dokter, mungkin bisa diberikan obat-obat atau terapi yang bisa menghilangkan stres dan cemasnya. Nah, demikian dia topik teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dulu ya channel ini. Intinya ketika Anda mengalami sendawa terus-menerus dan ingin mengetahui sebabnya, Anda cari tahu sebabnya. Kalau perlu Anda berkonsultasi dengan dokter. Tetap semangat.